Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Ustazah Messi di sini. Apa kabarnya antum hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, kali ini kita akan belajar IPA. Sebelum mulai pelajaran, yuk kita berdoa dulu. Sistem pencernaan hewan ruminansia. Pernahkah kamu mendengar hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Memakan makanan 2 kali? Maksudnya apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu, perhatikan penjelasan berikut. Proses pencernaan dari hewan ruminansia itu terjadi ketika rumput sudah dimakan melalui mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan, lanjut ke perut, maka di perut besar rumput itu akan disimpan terlebih dahulu. Namun, nanti makanan tersebut akan keluar lagi ke mulut dan dilumat lagi di dalam mulut sampai halus. Dan nanti masuk lagi ke dalam perut. Jadi, dimakan 2 kali ya teman-teman. Untuk proses lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Kita akan membahas organ pencernaan dari sapi. Organ pencernaan hewan pemamah biak, contohnya sapi, terdiri dari 6 organ. Yang pertama, mulut. Kemudian, kerongkongan atau yang biasa disebut dengan esofagus. Selanjutnya, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Kita akan membahas organ pencernaan dari sapi. Organ pencernaan hewan pemamah biak, contohnya sapi, terdiri dari 6 organ. Yang pertama, mulut. Kemudian, kerongkongan atau yang biasa disebut dengan esofagus. Selanjutnya, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Coba kamu ulangi lagi urutannya. Masih ingat kan? Ustazah kasih antum waktu untuk menyebutkan urutannya dari rumah masing-masing. Silakan. Alhamdulillah, antum semua sudah ingat urutan organ pencernaan hewan pemamah biak. Kita lanjutkan lagi materinya ya. Mari kita bahas satu persatu organ pencernaan dari hewan ruminansia. Dimulai dari bagian mulut sapi. Di dalam bagian mulut sapi, ada 3 bagian dari organ pencernaan. Yang pertama, gigi. Kedua, lidah. Yang ketiga, saliva. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Selanjutnya, bagian lidah berfungsi untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian, saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Pencernaan ada 2 macam teman-teman, yaitu pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pencernaan kimiawi. Sesuai dengan namanya, yaitu kimia, melibatkan zat kimia yang berupa enzim untuk membantu menghancurkan nutrisi makanan
dari yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diserap tubuh. Yang kedua, pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh yang tujuannya juga untuk membantu mengubah makanan menjadi lebih kecil, namun dengan bantuan organ tubuh dan juga gerakan fisik. Diingat ya, kalau pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim dan pencernaan mekanik dengan bantuan organ tubuh dan juga bantuan gerakan organ fisik. Organnya gigi dan lidah. Selanjutnya, kita akan membahas lambung sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian. Keempat bagian lambung ini mempunyai peranannya masing-masing. Diingat ya teman-teman urutannya. Yang pertama, rumen atau disebut juga perut besar. Yang kedua, retikulum atau perut jala. Yang ketiga, omasum atau perut kitab. Dan yang keempat, abomasum atau perut masam. Mari kita lihat bagian-bagian dari lambung sapi. Nah, ini dia bagian-bagian lambung sapi. Pertama-tama, rumput masuk ke dalam mulut sapi, dilanjutkan ke kerongkongan atau esofagus, kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, bagian-bagian lambung ada 4. Yang pertama, rumen. Di dalam perut besar atau rumen, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen dengan bantuan enzim. Selanjutnya, makanan itu keluar lagi ke mulut. Ini terjadi pada saat sapi beristirahat. Makanan tadi kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Ustazah ulangi lagi ya. Jadi, makanan masuk ke mulut, kemudian ke esofagus atau kerongkongan, kemudian masuk ke rumen atau perut besar, kemudian keluar lagi ke mulut, dikunyah lagi, lalu masuk ke retikulum atau perut jala. Nah, di dalam perut jala atau retikulum ini nanti akan terjadi proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam retikulum juga terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Selanjutnya adalah omasum atau perut kitab. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, menuju ke abomasum atau perut masam. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yaitu pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, setelah dari lambung, selanjutnya menuju ke usus. Makanan yang sudah dicerna di dalam lambung kemudian masuk ke dalam usus. Yang pertama adalah usus halus. Di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, sisanya masuk ke dalam usus besar. Sisa-sisa makanan yang tidak ada nutrisinya akan masuk ke usus besar, yang nantinya di dalam usus besar akan terjadi pembusukan yang dibantu oleh bakteri. Kemudian, sisa makanan akan keluar dari anus yang berupa feses.